Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, amma ba'd. Jamaah salat zuhur, as-saimun as-saimat rahimakumullah. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah yang memberikan segalanya untuk kita. Segala fasilitas rizki sudah Allah siapkan dari sejak kita lahir sampai nanti kita meninggal dunia. Dan kita juga bersyukur berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah terima seluruh ibadah Ramadan kita, dan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah, konsisten untuk melaksanakan ibadah Ramadan sampai hari yang terakhir di bulan Ramadan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam bisa sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 112, Allah Subhanahu wa ta'ala mensyaratkan kemuliaan. Apa syarat manusia mendapatkan kemuliaan di muka bumi ini? Secara tersirat Allah menyebutkan duribat alaihimul dhillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Allah menyebutkan satu kaum. Kalau di dalam ayat ini cerita tentang orang-orang Yahudi. Satu kaum yang seperti orang Yahudi akan selalu ditimpa dengan kehinaan, ditimpa dengan penderitaan, kesengsaraan, kecuali kecuali bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali dia bangun hubungan vertikal kepada Allah yang baik dan hubungan horizontal sesama manusia juga yang. Jadi kedua sisi ini menjadi perhatian, disebutkan dalam Al-Quran. Kalau ingin mulia, ya harus baik, hablum minallah wa hablum minas. Kalau dua-duanya ini tidak bisa dijaga dengan baik, maka satu kaum, seseorang akan ditimpa kehinaan. Nah, ini juga menunjukkan agama Islam ini agama yang komprehensif, menyeluruh. Tidak semata-mata mengajarkan kita hubungan vertikal bagus, tapi sesama manusia kita tidak baik. Berangkat haji sudah berkali-kali kok pelitnya minta ampun di sana. Kayaknya sholat 5 waktunya luar biasa, kok sama tetangga nggak akur. Luar biasa ibadahnya, tapi kok anak istrinya merasa tidak nyaman. Nah, dua-duanya ini dipersyaratkan kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dan Allah hindarkan dari kehinaan. Nah, bagaimana ibadah Ramadan membangun kepedulian kita terhadap sesama? Kan kita kan fokusnya kalau Ramadan hubungan vertikal kepada Allah, ibadah puasa, sholat berjamaah, sholat tarawih. Tapi kalau kita perhatikan secara seksama,
semua ibadah itu selalu ada dua dimensi tersebut. Kita sholat nih, sholat adalah ibadah kepada Allah. Iyyaka na'budu, aku hanya menyembah kepada Engkau ya Allah. Habis sholat, fil alamina innaka hamidum, apa yang kita ucapkan? Habis bacaan itu apa yang kita ucapkan? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Apa sih maksudnya assalamualaikum? Maksudnya adalah kita doain tuh, kita doakan orang yang ada di sebelah kanan dan kiri kita. Kan assalamualaikum doa. Assalamualaikum warahmatullah. Semoga Allah berikan keselamatan, semoga Allah berikan rahmat, semoga sukses, semoga berhasil. Kita doakan tuh. Kemudian yang ke kiri juga begitu. Semoga kamu diberikan keselamatan, kesuksesan, kelancaran. Ini kan hubungan antar manusia. Oh, ternyata hubungan baik sesama itu dimulai dari kebiasaan saling doa. Makanya kan kita begitu ya. Kalau ketemu ucapkan salam, itu di dalamnya doa. Di dalamnya ada doa. Makanya kalau bisa sholatnya berjamaah. Kalau sendirian gimana? Nanti yang didoain ya. Dalam ibadah sholat begitu. Ibadah puasa apalagi? Mungkin sebagian bapak-bapak dan ibu-ibu hidupnya sudah konstan, terjamin ya. Artinya habis sarapan pagi, makan siang udah kebayang. Besok makan kebayang. Bulan depan, tahun depan kayaknya udah dalam hitungan. Tapi bagi sebagian saudara kita yang lain, mungkin dia bisa sarapan pagi, belum tentu makan siang. Mungkin hari ini makan, besok belum tentu. Atau mungkin dia sudah berhari-hari. Apalagi kondisi ekonomi sedang agak rumit bagi sebagian saudara kita. Banyak PHK, banyak diistirahatkan. Mungkin juga bagi yang berwirausaha menurun. Nah, Allah nggak ngajarkan hanya teori aja. Nah, kita disuruh ikutan mengalami tuh. Tuh coba tuh, kamu lapar dulu dah seharian dari subuh sampai maghrib. Masya Allah, anak-anak kita yang baru belajar puasa nanya terus tuh kapan maghribnya ya. Terasa menahan lapar dan haus dalam hitungan jam saja berat. Mungkin bagi sebagian orang bisa panas dingin, bagi sebagian orang kok lama sekali. Mungkin bagi sebagian saudara kita di negeri yang lain yang musim panas, siang harinya lebih panjang, beda lagi tuh. Masya Allah. Saya pernah itu, bukan kebetulan, atas izin Allah, pernah Ramadan di Athena. Itu ternyata siangnya panjang. Jadi kira-kira kalau kita habis tarawih pulang sekitar jam 11, itu jam 3 udah sahur lagi. Jadi tidur cuma sebentar. 3:30 itu udah subuh. 4 terus. Nanti buka puasanya sekitar jam 7, jam 8 malam. Masya Allah. Jadi panjang ya. Nah dari maghrib ke isya bisa 2 jam tuh, nungguin jam 9 baru. Di Indonesia ini Masya Allah. Nah kita diminta oleh Allah, coba tuh ikut merasakan sebentar saja dari subuh sampai maghrib, supaya kita bisa ikut merasakan.
Maka ibadah puasa ini ibadah yang sangat luar biasa untuk menanamkan itu. Jadi bukan lagi teori, yuk kita entaskan kemiskinan, yuk kita ikut membantu fakir miskin. Bukan hanya itu, bukan dalam undang-undang fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Langsung tuh kita, yuk kamu rasakan. Nah, ketika kita sudah merasakan, Masya Allah, nanti kita ketemu tuh dengan hadis-hadis Nabi yang menyebutkan, atau ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan kemuliaan kalau kita mau berbagi. Misalnya di surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu, tahukah kamu orang yang mendustakan agamanya? Tahukah kamu orang yang mendustakan hari akhirat, kehidupan akhirat? Mereka adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang anak yatim itu dilecehkan, dihardik, dihina. Mana bapak kamu, gitu ya? Yang tadinya dia lagi main jadi sedih tuh. Mana bapak kamu? Gak ada yang bisa dijadikan sebagai sandaran. Keluar tuh ayat Al-Quran. Kemudian ada lagi hadis yang menyebutkan tidak sempurna iman seseorang ketika dia asik tidur sementara tetangganya kelaparan. Man nama sya'ban wajaruhu ja'i. Dia tidur, ternyata tetangganya ada yang kelaparan, gak bisa tidur. Ada yang gak bisa tidur karena kekenyangan, ada yang gak bisa tidur karena kelaparan. Masya Allah. Makanya Khalifah Umar tuh kalau malam inspeksi tuh dia takut kalau ada rakyatnya yang kelaparan. Takut sekali. Kemudian juga kita diajarkan berbagi. Setelah puasa itu berbagi. Kapan? Ketika berbuka puasa. Kata Nabi, siapa yang memberi makan orang berbuka puasa, maka pahalanya bertambah dengan banyaknya orang yang makan buka puasa karena dia. Jadi ada teori dalam hadis dan ayat Quran, ada prakteknya dengan ibadah Ramadan. Ikut merasakan, ada ya kalau kita bisa sebut semacam apa namanya ya, internalisasi ya. Proses ibadah puasa itu proses internalisasi. Oh berat tuh menahan lapar dan haus. Nah langsung ada prakteknya. Kapan? Ketika berbagi saat berbuka. Makanya ada program, ada takjil on the road misalnya ya. Itu bagi-bagi makanan di pinggir jalan. Ada yang ketika maghrib mungkin kita sudah di rumah kumpul sama keluarga, tapi sebagian masih mencari rizki di malam hari. Saya pernah itu naik ojek. Waktu itu habis maghrib berbuka, habis sholat, saya mau kembali naik itu. Sambil ngobrol saya, Bapak tinggalnya di mana? Itu di Jakarta saya ketemu. Saya tinggalnya di Bogor, dekat Jungle. The Jungle katanya. Masya Allah, The Jungle. Sampai bawa penumpangnya itu di Jakarta. Gimana Pak Ramadan ini? Ya Alhamdulillah, saya tetap bisa puasa. Yang penting niat nih. Kalau niat kuat aja begitu. Terus kalau Ramadan begini pulangnya kapan? Ya nanti habis sahur saya baru balik. Masya Allah. Kita bisa bayangkan tuh. Kita habis merasakan lapar dan haus, udah buka puasa kan udah hilang tuh. Tapi dia walaupun sudah buka masih mikirin tuh. Saya belum boleh pulang nih. Nanti habis sahur baru nariknya di Jakarta, pulangnya ke Bogor. Masya Allah. Ya Allah. Karena kita udah dilatih internalisasi lewat Ramadan, terasa tuh. Kalau kita mah Ramadan udah plong ya, dia belum plong tuh. Habis buka puasa masih tetap memikirkan
bagaimana keluarganya? Sampai ada, ini juga sama, ketika saya menyampaikan kalau bisa nanti di 10 hari terakhir kita etikaf, Ustaz, saya kalau etikaf nanti nggak bisa bayar zakat fitrah nih. Begitu. Artinya ada sebagian orang yang memang ujiannya begitu luar biasa. Makanya di sini kita perlu menghadirkan, ya. Jadi Islamnya sudah lengkap, diajarkan teorinya, dalil dalam ayat Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, internalisasi, ikut mengalami itu. Bagaimana rasa lapar dan haus dalam hitungan jam yang berat. Kemudian langsung praktek. Di bulan Ramadan ini berbagi buka puasa. Supaya nggak ada orang tuh mau buka puasa nggak punya makanan. Makanya itu amalan yang paling afdol. Kita kasih makan 10 orang, dapat tuh pahala kita 1 sama 10 orang. Mungkin kita lagi di masjid ada yang lewat, dia berhenti mau sholat, kita kasih tuh 1 gelas air mineral, udah dapat tuh, Masya Allah. Kemudian apalagi di bulan Ramadan ini prakteknya ada zakat fitrah. Setiap orang yang hidup di Ramadan dan Syawal itu wajib bayar zakat fitrah. Misalnya ada seorang ibu hamil melahirkan anaknya di tanggal 29 Ramadan. Nah, kemudian dia hidup sampai malam takbir, dia wajib bayar zakat fitrah. Itu latihan minimal membayar zakat fitrah, kurang lebih 2,5 kilo atau 3,5 liter, dirupiahkan 45.000 kurang lebih, berbagi setahun sekali. Ya, itu ibadah tahunan, berbagi setahun sekali, itu ibadah yang paling minimal. Kita berbagi supaya apa? Supaya di hari raya Idul Fitri itu dipastikan gak ada orang yang beriman yang gak punya makanan dan minuman di hari raya. Makanya zakat fitrah itu paling lambat bayarnya sebelum imam naik ke mimbar. Jadi sebelum imam khutbah ketika Idul Fitri harus ditunaikan. Kalau setelah itu sudah tidak sah, ya. Makanya yang menjadi amil zakat di lingkungannya perlu dipastikan tuh pemerataan, jangan sampai ada tetangga yang nggak kebagian, yang satu kedapatan banyak, yang satu nggak kebagian. Kemudian dibagikannya harus sebelum sholat Idul Fitri. Nah, itu bagian dari praktik pembiasaan. Nah, kemudian jangan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadi stigma selama ini itu kontras dengan nilai Islam yang sesungguhnya. Kan kita sering dihadap-hadapkan tuh Islam teroris, Islam radikal. Itu bukan Islamnya yang salah, tapi orang. Jangan kemudian perilaku yang menyimpang itulah Islam. Nah, kita juga jangan ikut terbawa. Itu bukan Islamnya, tapi pemeluk Islamnya yang tidak sempurna dalam mengamalkan nilai-nilai Islam. Ya, misalnya ada orang tadi sudah pergi haji tapi masih pelit. Nah, misalnya dia bukan Islam yang salah. Islam punya konsep peduli dengan anak yatim, yang mau berinfak, apa ganjarannya dari sisi Allah? 700 kali lipat, kan begitu disebutkan dalam Al-Quran. 700, jadi kalau kita infak 1.000, balasannya berapa? 700.000. Itu dalam rangka mendorong jangan sampai ada yang pelit. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Allah kasih perumpamaan. Jadi hebat ya, Al-Quran itu ada bahasa analogi atau metafor supaya yang abstrak itu jadi mudah dicerna. Allah umpamakan gimana tuh berinfak.
Seperti kamu tanam satu biji padi, ambatat sab'a sanabil, kemudian dari satu biji itu ada 7 tangkai, sab'a. Kemudian fi kulli sunbulatin mi'atu habbah, setiap tangkai menghasilkan 100 biji. Dari satu infak kita punya cabang 7 dikali 100, 700. Kurang apa? Jadi Allah begitu mendorong berbagi dan berbagi. Ternyata secara ilmu psikologi, orang yang suka berbagi itu tambah bahagia. Kan diantara tantangan orang sekarang ini merasa dirinya hampa, merasa nothing ya. Kalau dia berbagi, kita berbagi nih 5.000 kepada seseorang, dia senyum, dia mendoakan, oh Bapak terima kasih banyak, mudah-mudahan Allah berikan rezeki lebih banyak, anaknya baik. Itu apa yang kita dapat? Dari 5.000 itu kita mendapatkan aura yang sangat positif. Masya Allah, begitu berharga uang 5.000 bagi dia. Mungkin kalau kita 5.000 bakso aja udah gak dapet ya, tapi kita mendapatkan itu. Hanya kita merasakan, ya Allah, betapa berharganya kehadiran saya buat dia. Itu baru satu orang. Saya pernah itu melihat seorang ibu menjelang maghrib mengumpulkan barang-barang bekas. Udah hampir tinggi karungnya itu melebihi kepalanya, itu banyak. Kemudian ketika kita memberikan uang sedikit, dia tersenyum luar biasa. Karena mungkin bagi dia dapat 5.000, 10.000 itu harus bawa sekarung lagi barangkali ya, untuk bisa mendapatkan itu. Dia tersenyum luar biasa. Feedback buat kita merasakan hidup kita penuh manfaat. Bisa jadi kalau kita beli makanan dengan 5.000 itu, kita dapat kebahagiaan, tapi kebahagiaannya kalah dengan rasa syukur senyuman dia saat kita berikan sesuatu kepada dia. Balasannya 700 kali lipat. Kemudian Nabi menjanjikan gak pernah akan jatuh miskin orang yang rajin berbagi. Gak pernah. Kata Nabi, bal yazdad, akan selalu bertambah. Saya pernah dari Bandung tol Cikampek, kemudian sholat isya berhenti, ada di pom bensin di Cikampek, saya lupa kilometer keberapa ya. Ternyata di pom bensin itu masjidnya bagus, tidak seperti pom bensin yang lain. Saya sholat di situ. Kemudian itu udah agak malam, di situ ada yang jaga. Saya ngobrol. Nah di balik pom bensin itu atau ada bangunan. Saya tanya, bangunan apa itu? Pesantren, Pak. Oh ada pesantrennya di belakang pom bensin. Iya ada pesantren. Saya juga sambil jaga nih, katanya. Ini punya siapa? Ini orang yang punya pom bensin ini bikin pesantren. Kalau pegawai-pegawai hubungan keluarga sama pegawai pom bensin ini sekolah di pesantren itu gratis. Tapi Masya Allah Pak, katanya, setelah dia buat pesantren itu malah tambah banyak pom bensinnya, katanya. Di sepanjang Cikampek ini dia punya beberapa. Itu saya nggak sengaja itu. Dia cerita begitu, Masya Allah membuktikan. Jadi udah pahalanya banyak, kemudian janji dari Nabi akan terus bertambah. Tidak akan pernah berkurang. Kalau dulu kita diajarkan hemat pangkal kaya, Nabi mengajarkan sedekah pangkal kaya. Hati kita kaya, ya Allah. Betapa bahagianya bisa melihat orang tersenyum dengan apa yang kita berikan. Betapa bahagianya merasa keberadaan kita bermakna buat yang lain, menjadi berarti. Kemudian ada juga yang sangat menarik. Sahabat Nabi nggak semuanya kaya. Kalau yang kaya ya kita bisa sebutkan. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan.
Tapi ada sahabat Nabi yang miskin, namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Apakah Nabi bilang, udahlah kamu miskin, jangan berbagi? Nah, Nabi gak bilang begitu. Apa nasihat Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari? Ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan, kalau kamu masak daging, fa'aksir ma'aha, banyakin kuahnya. Nah, karena dia kan bukan orang kaya. Kalau orang kaya banyakin dagingnya. Tapi kalau Abu Dzar disuruh banyakin airnya, kuahnya. Nanti bagi-bagi tetangga kuahnya. Maksudnya apa? Orang semiskin apapun oleh Nabi nggak diajarkan untuk tidak berbagi, tetap berbagi sesuai dengan kemampuan. Jadi semangat peduli itu bukan hanya di kalangan orang-orang yang kaya, sampai di level-level yang terbawah. Di dalam hadis yang lain, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Jauhilah dirimu dari azab neraka, atau dalam bahasa yang lain, masuklah kamu ke dalam surga. Caranya apa? Bisyikki tamratin. Kamu kasih orang setengah biji korma. Jadi bukan satu biji korma, tapi setengahnya. Kayak kita dulu masih kecil ya, kita lagi makan permen, teman kita minta, kita apain tuh? Bagi dua, bagi setengah buat dia, bagi setengah kita juga tetap makan setengah. Kata Nabi, bisa jadi itulah yang bisa menghindarkan kamu dari azab neraka. Oh, ternyata sedekah itu bisa menghindarkan kita dari azab neraka. Sedekah itu bisa menghindarkan kita dari azab Allah. Jadi jangan pernah menyepelekan untuk bisa berbagi kepada orang lain. Nah, jangan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di menjelang 10 hari terakhir. Ya, ini perlu kita tingkatkan. Ya, perlu kita tingkatkan. Kalau Nabi, kalau di luar bulan Ramadan dermawan. Nah, di bulan Ramadan lebih dermawan lagi, lebih banyak berbagi. Apalagi di 10 hari yang terakhir. Kalau bisa di 10 hari terakhir itu jangan pernah dilewatkan. Malam kita bersedekah. Ya, mungkin ketika salat tarawih itu pastikan. Mudah-mudahan di antara malam-malam itu ada Lailatul Qadar, sehingga sedekah kita yang cuma sesaat di malam Lailatul Qadar itu pahalanya bisa seperti orang melakukan sedekah selama 1000 bulan. Nah, ini perlu kita tangkap. Kalau dalam urusan bisnis, kita udah punya mindset tuh. Apa mindsetnya? Setiap ada peluang jangan sampai lewat. Dibela-belain, kalau peluangnya tengah malam dia kejar. Kenapa? Karena kita tahu kesempatan itu belum tentu datang dua kali. Nah, seyogianya mindset itu kita bawa juga dalam urusan akhirat. Bisa jadi kesempatan bersedekah, berbagi di 10 hari yang terakhir ini belum tentu datang yang kedua kali. Maka kita manfaatkan, ya, untuk bisa berbagi. Kita pastikan nih tetangga-tetangga kita, saudara kita. Mungkin kalau kita tinggalnya di komplek mungkin nggak begitu kelihatannya. Tapi saudara kita mungkin yang masih di kampung, ponakan kita, jangan-jangan di antara mereka ada yang nggak sanggup tuh bayar zakat fitrah. Bisa jadi. Boleh tuh kita bantu untuk membayarkan zakat fitrah mereka. Ponakan, mungkin sepupu yang kita jarang ketemu di kampung, yang kondisinya kita hanya tahu saat lebaran. Bisa jadi kondisi mereka tidak seperti kita. Nah, perlu kita pastikan kita bantu mereka. Udah bayar zakat fitrah belum? Kalau belum, ntar saya bantu. Oh, kita bayar. Atau kita berikan apa yang mereka butuhkan di 10 hari yang terakhir, ya. Kalau komentar mereka, Ustaz, enakan Ramadan terus nih. Kalau Ramadan saya senang banget. Oh, enak ya Ramadan. Iya, tapi yang saya khawatirkan datang di bulan Syawal. Kenapa? Karena yang ada di benak mereka kebutuhan bulan Syawal begitu besar.
Nah bisa jadi infak kita di 10 hari yang terakhir ikut membantu membahagiakan mereka di bulan Syawal. Nah inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa kemuliaan kita harus 2 dimensi tadi. Dimensi vertikal, ibadah kita kepada Allah. Dimensi horizontal, berbuat baik sesama manusia. Vertikal saja gak boleh, horizontal saja tanpa ibadah juga gak boleh. Dua-duanya kita jalani dengan baik. Dasarnya tadi surat Ali Imran ayat 112. Kemudian Ramadan ini betul-betul fasih menanamkan kepedulian. Fasihnya 3 tadi ya. Pertama, teorinya dapat, teori dalam Al-Quran dan hadis, dalil-dalilnya. Kemudian yang kedua, kita ngalamin nih, Ramadan ini ada internalisasi. Kita silakan tuh ngalamin. Jadi kita udah tahu lah gitu ya, bagaimana rasanya orang-orang yang hidup dalam kekurangan. Kemudian yang ketiga, langsung praktek, berbagi ketika buka. Kemudian nanti di ujung kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Bagi sebagian yang mungkin penghasilannya sudah melebihi nisab, ada ijtihad para ulama, zakat profesi namanya. Itu dikiaskan dengan para petani. Para petani itu kan zakatnya setiap kali panen. Padahal panen itu nggak pasti ya. Kadang hasilnya bagus, kadang tidak, maka dikiaskan. Apalagi orang-orang yang selalu penghasilannya yang mendekati kepastian begitu ya, maka dianalogikan dengan seperti itu, ada namanya zakat profesi. Dengan seperti itu insya Allah hubungan vertikal kita baik, hubungan sesama kita juga baik. Allah janjikan adanya kemuliaan di surat Ali Imran 112 tadi. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah motivasi kita untuk semakin bisa berbagi, dan kita yakin kepada Allah berbagi itu hanya akan mengembalikan atau menambahkan rizki yang sudah Allah berikan kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan baca Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.